If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. Senator Amerika sebut Donald Trump sudah gila karena kehilangan kendali atas perang melawan Iran. Guys, ini beredar sebuah informasi yang menyebutkan bahwa Trump sebenarnya mengalami gangguan mental serius. Karena berbagai tindakan-tindakannya selalu berubah-ubah teman-teman dalam waktu yang singkat. Ini sudah menjadi sebuah perbincangan bahkan di berbagai media-media, salah satunya di Kompas, yang menyebutkan bahwa Trump ini mengalami gangguan kesehatan mental akibat perilaku yang labil serta memicu desakan tes, memicu berbagai keputusan-keputusan yang berubah-ubah. Nah, ini Trump, teman-teman, padahal sebelum-sebelumnya ya mengatakan bahwa Amerika akan menang cepat. Bukannya menang cepat, malah perang jangka panjang. Terus mereka juga menyebut bahwa Amerika menang perang. Bukannya menang, malahan ini 2 kapal induk AS itu rusak parah dan juga 7 jet tempurnya sudah ditembak jatuh, 6 kapal perangnya, 3 diantaranya sudah karam, teman-teman, tenggelam di laut. Jadi mereka kayaknya aneh ini Trump itu ya. Terus ini tambah lagi keanehan Trump ya, mau perang darat, mengirimkan 50.000 pasukan. Setelah didemo 8 juta rakyat Amerika langsung batal. Kemarin yang terakhir, yang paling menggemparkan adalah Amerika tiba-tiba mengirimkan sinyal untuk damai atau ya negosiasi gencatan senjata lewat moderator, ini Pakistan ya, moderator atau fasilitator ya, penengah lah, ini juru damainya itu Pakistan. Walaupun informasinya kemarin ya gagal. Itu Amerika nggak mau nerima 10 poin tuntutan Iran yang salah satunya itu menggantikan biaya perang, Selat Hormuz harus jadi bagian Iran, tidak ada agresi, diperbolehkan untuk melakukan pengayakan uranium sebagai salah satu bahan teknologi nuklir ya. Nah, jadi ini kita balik lagi. Kalau misal benar ini Trump memang gangguan mental gila, teman-teman, stres ya, apakah masih layak dipertahankan sebagai presiden Amerika? Atau mungkin semua presiden Amerika kebanyakan memang pada gila ya? Ini kita simak dulu deh informasi yang menyebutkan bagaimana kondisi terkini Trump. Apakah Trump akan segera dilengsarkan? Atau mungkin harus diturunkan karena ya tidak layak memimpin Amerika? Kita simak informasi selengkapnya. Senator Amerika sebut Donald Trump sudah gila karena kehilangan kendali atas perang melawan Iran. Seorang senator Amerika, Chris Murphy, mengatakan Trump sudah kehilangan kendali penuh atas perang melawan Iran. Sekarang sudah sangat jelas bahwa Trump telah kehilangan kendali atas perang ini. Ia salah besar memperkirakan kemampuan Iran untuk membalas, kata Senator Partai Demokrat. Murphy menambahkan jika Trump telah melakukan kesalahan besar. Bayangin dalam situasi perang, memecat selusin jenderal dan termasuk kepala staf angkatan darat. Kepala staf angkatan darat di tengah-tengah perang dipecat. Ya tampaknya sudah mulai kebingungan melakukan pemilihan target ya Mbak Nasti ya. Termasuk misalnya berita terbaru sebelum kita live ini, ada satu pesawat lagi F-16 Amerika Serikat yang berhasil dijatuhkan oleh Iran. Tadi pagi F-35 yang sampai saat ini pilotnya masih dicari. Diduga pilotnya ini ditawan oleh gerilyawan Iran. Tetapi ini menunjukkan lagi-lagi ya kebingungan militer Amerika menghadapi Iran yang sampai 35 hari ini masih bisa mempertahankan negaranya. Ini juga Anda melihat strategi perang total Trump oleh Amerika Serikat bahwa bagaimana sebenarnya cara membaca apa yang dilakukan oleh Trump. Dia sebentar bilang damai, sebentar lagi serang.
Presiden Amerika Serikat tetap didesak dimaksulkan atau dicopot dari jabatannya meski telah mengumumkan gencatan senjata dengan Iran. Desakan itu digaungkan oleh Partai Demokrat, lawan dari partai pengusung Trump. Upaya gencatan senjata yang disepakati dengan Iran ternyata tidak menyurutkan gelombang desakan dari kubu Demokrat untuk mencopot Trump. Laporan Axios mengatakan Demokrat bertekad menunjukkan kepada pemilih bahwa mereka telah melakukan segala upaya untuk melengsarkan Trump. Sejumlah langkah hukum telah dimulai di Capitol Hill, pusat pemerintahan Amerika Serikat. Anggota Dewan dari Michigan, Sri Tanedar, dan dari Texas, Jasmine Crockett, bahkan dilaporkan telah mengirimkan surat kepada Wakil Presiden J.D. Vance dan Kabinet. Surat tersebut berisi desakan untuk mencopot Trump dari jabatan presiden. Sementara itu, perwakilan dari Connecticut, John Larson, memperkenalkan pasal-pasal pemaksulan yang menyoroti keterlibatan Trump dalam perang Iran sebagai pelanggaran serius. Sedangkan perwakilan Dewan dari Arizona, Yasamin Ansari, berencana mengajukan pemaksulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth atas perannya dalam konflik tersebut. Presiden Donald Trump sedang dalam tekanan hebat imbas perang yang dimulainya di Iran. Warga Amerika Serikat kecewa berat terhadap kepemimpinan sang presiden. Pernyataannya yang sering berubah-ubah dalam waktu singkat membuat warga AS hingga anggota parlemen mulai mempertanyakan kesehatan kognitif dan stabilitas mentalnya. Cerita Trump semakin lengkap karena dirinya kini terancam dimaksulkan oleh DPR AS. Di saat yang sama, Washington seolah mulai ditinggalkan oleh para sekutu tradisionalnya yang mulai menjaga jarak dan memilih jalan diplomasi sendiri. Lantas bagaimana rentetan peristiwa di tanah Persia ini bisa memicu krisis kepemimpinan terbesar di dalam negeri Amerika Serikat? Seberapa serius ancaman pemaksulan yang kini membayang-bayangi masa jabatan Trump? Simak selengkapnya dalam video berikut. Tingkah laku Presiden Donald Trump yang sulit diprediksi, ditambah komentar-komentarnya yang seolah tanpa filter, menimbulkan pertanyaan, apakah Trump masih waras? Publik Amerika Serikat mulai mempertanyakan kesehatan mental Trump usai serangkaian pernyataannya dinilai tidak terkoneksi dan terkadang kasar. Mengutip New York Times, puncaknya adalah saat ia mengancam bahwa seluruh peradaban akan mati malam ini dalam sebuah unggahan di akun Truth sosial pribadinya. Ancaman itu diungkapkannya hanya untuk memaksa Iran membuka Selat Hormuz. Salah satu suara paling vokal datang dari anggota DPR Jamie Raskin yang menilai bahwa perilaku dan pernyataan Trump belakangan ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Dalam sebuah surat resmi, Raskin menggambarkan pernyataan presiden semakin tidak koheren, mudah berubah, bahkan cenderung kasar dan mengancam. Narasi itu muncul setelah Trump beberapa kali melontarkan pernyataan kontroversial terkait konflik dengan Iran. Salah satu yang menjadi sorotan adalah unggahan Trump saat perayaan Minggu Paskah. Dalam unggahan itu, yang menggunakan bahasa keras dan bahkan menyerukan agar Iran membuka Selat Hormuz, sebuah jalur strategis dunia. Tak hanya itu, Trump juga dikritik karena membahas isu perang di hadapan anak-anak saat acara Easter Egg Roll di Gedung Putih. Melihat kondisi itu, Raskin tidak hanya menyampaikan kritik, ia juga mendesak agar dilakukan tes kognitif terhadap Trump oleh dokter Gedung Putih. Menurutnya, di tengah situasi negara yang sedang berada dalam ketegangan militer, publik harus yakin bahwa presiden memiliki kapasitas mental yang memadai untuk mengambil keputusan besar. Desakan terhadap Presiden Donald Trump terus berkembang menjadi ancaman pemaksulan. Tak hanya dari kalangan Demokrat, sejumlah tokoh lain bahkan dari kubu konservatif mulai menyuarakan kekhawatiran serupa. Sebagian pihak bahkan mengusulkan penggunaan amandemen ke-25, sebuah mekanisme konstitusional yang memungkinkan pencopotan presiden jika dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya.
Amandemen itu diketahui mengatur mengenai pengalihan kekuasaan jika presiden dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya. Anggota DPR AS dari Arizona, Yasamin Ansari, menjadi sosok baru yang turut menyerukan langkah itu. Dia menilai Trump telah meningkatkan konflik secara berbahaya, termasuk melontarkan ancaman serius terhadap Iran. Menurutnya, pernyataan Trump dinilai sudah melampaui batas. Hal itu disampaikan Ansari dalam unggahan di media sosial X miliknya pada Minggu 5 April 2026. Dukungan publik terhadap pemakzulan ini juga terus meningkat secara signifikan. Hasil survei terhadap 790 responden menunjukkan bahwa 52% pemilih terdaftar mendukung pemakzulan Trump dan hanya 40% yang menolak. Adapun survei ini dilakukan oleh John Boniface, presiden dan salah satu pendiri organisasi Free Speech for People, bekerja sama dengan firma jajak pendapat milik Celine Dalley. Boniface menyebut hasil ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahap awal masa jabatan presiden. Popularitas Trump bahkan merosot tajam menjadi 39%. Ya teman-teman, sudah kita simak ya informasi demi informasi terkait ya kondisi terkini Trump, kondisi mental terkini Trump yang sempat memang disebut-sebut mengalami gangguan kesehatan. Ini kalau misalnya memang benar ya Trump sudah setengah gila, saya rasa parlemen Amerika harus segera bertindak cepat. Saya yakin para senator-senator Amerika nggak semuanya gila juga kayak Trump. Banyak juga yang tidak setuju dengan perang ini karena Amerika sebenarnya tidak diuntungkan. Ya satu-satunya negara teman-teman yang diuntungkan adalah Israel. Karena Israel takut kalau misalnya Iran dibiarkan, teman-teman, Iran akan mempunyai kekuatan yang mungkin cukup untuk melibas negara-negara sekutu AS di Timur Tengah. Sekarang saja negara-negara ini nggak ada tuh yang berani menyerang Iran. Walaupun mereka bersekutu dengan Amerika, bahkan walaupun terkena serangan atau drone dari Iran, mereka kompak diam. Ini kan menunjukkan bahwa Iran punya power yang cukup teman-teman untuk membuat eskalasi perang ini lebih besar dan lebih mematikan. Kalau ya diladeni oleh Arab Saudi, Dubai, misalnya oleh negara-negara Uni Emirat yang lain, ini pasti akan jadi bencana yang sangat besar. Nah, gimana menurut kalian teman-teman, setuju nggak kalau misalnya Trump digulingkan saja atau ya diturunkan secara paksa, baik itu lewat people power atau lewat parlemen? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.